Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kita kali ini tentang kealwasliahan. Kali ini kita akan membahas materi manajemen organisasi alwasliyah. Jadi nih, buat kalian yang kemarin organisasi alwasliyah, sekarang kita akan belajar tentang apa itu manajemen organisasi alwasliyah. Jadi sebuah organisasi itu tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada manajemen yang baik. Jadi nih buat kalian yang sering dengar kata manajemen tapi tidak tahu apa artinya, jadi manajemen itu adalah mengurusi, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina atau memimpin. Jadi manajemen sendiri berasal dari bahasa Inggris manajemen dengan kata kerja to manage. Nah, ini dia. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan staf, kepemimpinan, dan pengawasan dalam organisasi yang dilakukan secara sistematis guna mencapai tujuan tertentu. Jadi nih, manajemen ini adalah sebuah seni mengatur, mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di dalam sebuah organisasi untuk saling bersinergi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, manajemen dan organisasi adalah dua hal yang selalu berdampingan. Jadi, organisasi tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak dibarengi dengan manajemen yang baik. Al-Jamiatul Wasliyah tidak akan sebesar ini, tidak akan sukses sampai sekarang ini kalau tidak dibarengi dengan manajemen yang baik. Fungsi manajemen. Ada 4 fungsi manajemen yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu adalah planning, perencanaan. Jadi nih, di dalam sebuah organisasi itu pertama-tama harus dilakukan dulu perencanaan. Ini sebenarnya organisasinya ini mau dibawa kemana? Visinya apa? Misinya apa? Terus nanti apa yang mau dihasilkan itu harus direncanakan dulu. Lalu organizing. Jadi organizing ini atau pengorganisasian, dibuatlah struktur organisasinya. Siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, siapa bendaharanya, siapa anggotanya. Nah, jadi itu di organizing. Lalu ada fungsi actuating, pelaksanaan. Nah, setelah dilakukan perencanaan, ditentukan siapa ketua, sekretaris, bendahara, maka dilaksanakanlah apa yang telah direncanakan. Apa yang telah dibicarakan, mau kemana, mau apa yang dicapai, maka dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Nah, lalu controlling. Segala kegiatan yang ada di dalam organisasi, apapun itu, harus ada pengawasannya. Dilakukan pengawasan secara berkelanjutan supaya melihat bagaimana perkembangan organisasi. Jadi Al-Jamiyah dilakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah Al-Wasliyah sendiri lakukan. Bagaimana hasilnya? Bagaimana perkembangannya? Nah, selanjutnya ada tipe-tipe kepemimpinan. Tipe-tipe kepemimpinan itu ada demokratis. Kalau demokratis ini biasanya lebih demokrasi. Jadi dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Jadi kalau di organisasi ini dari anggota, oleh anggota, kembali lagi ke anggota. Nah, yang kedua ada laissez-faire. Jadi laissez-faire itu tipe kepemimpinan yang acuh tak acuh. Nah, kalau misalnya kepemimpinan karismatik, ini pemimpinnya adalah para sosok yang memiliki kepribadian yang kuat. Jadi, tipe ini merupakan sumber kekuatan yang membuat banyak orang menghargai nilai yang mereka anut.
Jadi nih, para pemimpin yang memiliki tipe karismatik tidak sekedar terkenal karena posisi atau kepemilikan terhadap suatu hal, mereka mampu mengubah arah pandang pengikutnya yang sudah mengakar menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Itu ya. Lalu ada paternalistis. Ada juga militer. Jadi militer ini dia lebih, maksudnya apa ya? Lebih disiplin, lebih bagaimana sistem di militer, begitulah kira-kira suasana kepemimpinannya. Nah, terus ada otokratis. Jadi otokratis itu lebih ke otoriter. Nah, gitu. Kalau pemimpinan otoriter ini dia merasa apa yang dikatakan pemimpin harus diikuti. Nah, kalau misalnya yang militer tadi, tipe militer, dia kepemimpinannya biasanya menerapkan kedisiplinan yang tinggi, terus menggunakan perintah dalam bertugas. Terus menggerakkan bawahannya dengan titel pangkat atau jabatan dan terlalu susah menerima kritik atau masukan dari bawahan. Jadi militer ini susah menerima kritik dari para bawahan karena tipe kepemimpinannya itu biasa dengan titel pangkat atau jabatan. Kalau paternalistis, dia lebih ke bapakan, maksudnya lebih kewibawaan. Jadi pemimpin yang dengan tipe paternalistis itu pemimpin yang punya kadar kebapakan tinggi. Biasanya pemimpin yang seperti ini akan memperlakukan bawahan seperti orang yang tidak tahu apa-apa, tidak membiarkan bawahannya mengambil keputusan sendiri, tidak memberi kesempatan bawahan untuk berkreasi. Nah, gitu ya. Sampai sini saya rasa paham ya untuk tipe-tipe kepemimpinan. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya, silakan tanya di Google Class saja atau di komen. Nah, sifat-sifat kepemimpinan Islam. Jadi ini, pemimpin itu harus mempunyai beberapa sifat-sifat lah yang harus menjadi panutan. Apalagi di dalam konteks keislaman, sifat-sifat kepemimpinan itu adalah berkata yang benar dan amanah atau siddiq. Jadi, kalau misalnya kita berkata-kata atau menyampaikan sesuatu, sampaikanlah yang benar dan amanah. Lalu pemimpin itu juga harus menyampaikan dan cerdik. Jadi pemimpin itu harus cerdas dan pandai komunikasi. Lalu yang ketiga, pemimpin itu harus jujur dan ikhlas. Nah, jadi nih, seorang pemimpin nggak boleh ngungkit-ngungkit apa yang sudah dilakukannya. Dia tuh harus ikhlas dan jujur. Katakan apa yang sebenarnya, bukan mengada-ngada. Lalu pemimpin juga harus adil dalam menegakkan hukum. Jadi tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas, tapi hukum itu memang harus dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Lalu terampil dan bertanggung jawab, amar ma'ruf nahi mungkar, dan memiliki akhlakul karimah. Jadi 7 poin ini setidaknya harus ada oleh pemimpin Islam. Inilah sifat-sifat kepemimpinan dalam konteks Islami. Nah, bagaimana gaya kepemimpinan Al-Wasliyah? Kader Al-Wasliyah itu harus berwawasan agama, memiliki wawasan agama dan kebangsaan. Jadi orang Al-Wasliyah, pemimpin yang
ada di Al-Wasliyah, kader Al-Wasliyah yang menjadi pemimpin, ia harus memiliki wawasan agama dan kebangsaan. Terus memiliki daya juang dan jihad. Jadi, memang semata-mata niatnya untuk umat, bukan untuk kepentingan pribadi. Dan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu, pemimpin Al-Wasliyah itu harus berakhlakul karimah. Itu wajib ya. Karena pemimpin itu adalah panutan bagi anggotanya. Lalu selanjutnya, gaya kepemimpinan Al-Wasliyah itu moderat serta mendahulukan kepentingan agama dan bangsa. Menyatu dengan umat, itu tadi ya. Dia harus berbaur dengan umat, karena memang apapun itu untuk umat, bukan untuk pribadi. Jadi, mau tidak mau memang harus menyatu dengan umat, dan memang harus seperti itu. Lalu gaya kepemimpinan Al-Wasliyah itu berpartisipasi aktif dalam kegiatan agama dan masyarakat. Dan senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala serta penuh keikhlasan. Itu dia.